Pada episode kali ini, saat Anandi membawa teh untuk Sumitra di kamarnya, Byron datang mengabarkan jika dia telah menghubungi semua kerabat, tapi tidak ada yang tahu keberadaan Pasan dan Gehna. Anandi menyarankan untuk menelpon rumah Mahavir Singh, meski sempat ragu karena tidak mungkin Pasan datang ke sana. Tapi, tidak salahnya Byron untuk menelponnya. Kemudian, Byron menelpon kediaman Mahavir Singh dan bertanya tentang kabarnya. Mahavir Singh merasa bahagia karena putranya berada di sana. Byron memastikan kembali apakah Pasan dan Gehna berada di sana karena semalam mereka tidak menelponnya. Mahavir Singh meminta Byron untuk tidak khawatir karena ketiganya sudah tiba dengan selamat. Mahavir Singh merasa mendapat kejutan ketika Pasan datang ke rumahnya saat tengah malam. Mahavir Singh menanyakan mengapa Byron tidak ikut menemani mereka datang ke Nagore. Byron pun dengan sedih membuat alasan jika ada pekerjaan yang tidak bisa ditinggalkan di Jaitsar. Setelah menutup telepon, Mahavir Singh masih berpikir kedatangan Pasan secara tiba-tiba datang tanpa memberitahunya. Mahavir Singh merasa pasti ada sesuatu yang salah dengan ini. Di pagi hari, Nandu bangun, dia mengucapkan ulang tahun untuk dirinya sendiri. Nandu sedikit bingung dengan keadaan kamarnya karena berada di rumah kakeknya di Nagore. Dia melihat ayahnya masih tidur dan turun mencari ibunya. Nandu bertemu kakeknya di aula dan bertanya siapa dia. Lalu Gehna datang dan menyuruhnya bersiap untuk sarapan. Mahavir Singh kemudian menunjukkan Gehna di mana kamar ibu mertuanya. Gehna melihat foto keluarga mereka. Mahavir Singh mengatakan jika dia meminta foto itu dari kamarnya Kalyani Devi. Mahavir Singh menceritakan jika dia telah kehilangan keluarganya sendiri, tetapi Kalyani Devi menyelamatkannya. Mahavir Singh menganggap jika Pasan dan Byron seperti Rama dan Laksmana. Gehna pun merasa sedikit sedih mendengar itu. Pasan tak sengaja mendengar hal itu dan merasa sedih juga. Mahavir Singh pun berkata, mungkin jika ibu Pasan masih hidup, pasti dia akan memanjakan Gehna. Mahavir Singh kemudian memberikan perhiasan, uang, dan warisan dari ibu Pasan untuk Gehna. Gehna mengucapkan terima kasih karena telah diberikan kesempatan untuk merasa terhubung dengan ibu mertuanya. Hari berlalu, mereka pun merasakan rindu secara bersamaan. Saat Anandi di dapur, Sumitra bertanya mengapa dia mengupas kentang karena dia sudah membuat sarapan. Anandi mengatakan jika dia akan membuat parata untuk Nandu. Tiba-tiba Anandi menyadari jika Nandu tidak berada di rumah. Anandi pun merasa sedih dan menangis. Sementara Byron duduk sendirian di meja makan. Sepertinya Byron sudah merindukan Pasan. Dia kemudian meninggalkan meja makan tanpa sarapan. Saat Sumitra di dapur, susu yang dia panaskan mendidih dan berteriak memanggil Gehna, tapi dia sadar jika Gehna tidak berada di rumah. Sumitra pun merasa sedih. Hal yang sama dirasakan Gehna ketika berada di dapur di rumah Mahavir Singh. Gehna melihat dapur yang berantakan dan penuh debu. Gehna kemudian teringat Sumitra saat memasak bersamanya. Nandu merasa kesal karena tidak ada yang mengucapkan selamat ulang tahun padanya. Dia berpikir semua orang tidak ada yang mencintainya lagi. Nandu kemudian menelpon Anandi. Saat itu Anandi berpikir itu adalah telepon dari Pasan. Anandi mengangkat telepon. Nandu merasa jengkel karena tidak ada yang ingat hari ulang tahunnya. Anandi lalu meminta maaf dan berjanji akan membawakan hadiah yang sangat banyak. Setelah menutup telepon dari Nandu, Anandi pun memberitahu Sumitra tentang ulang tahun Nandu. Sumitra merasa sedih karena mereka melupakan hari ulang tahun Nandu karena masalah yang sedang mereka hadapi. Biasanya mereka merayakan ulang tahun dengan begitu megah dan berbagai pertunjukan. Tapi sekarang rumah itu begitu sepi tanpanya. Sumitra bertanya-tanya, apakah orang tua Nandu ingat ulang tahun Nandu? Setelah berbicara dengan Anandi, Anandi yakin tampaknya orang tua Nandu tidak ingat dengan ulang tahunnya. Anandi menyalahkan dirinya sendiri untuk semuanya, mengadu pada Sumitra. Sumitra meminta Anandi untuk menelpon Byron untuk mengingatkan Pasan ulang tahun Nandu. Anandi pun kemudian menelpon Byron. Sumitra ikut meyakinkan Byron agar mau menelpon Pasan. Kemudian Byron mencoba menelpon Pasan berkali-kali, tapi tidak dia angkat. Di Nagore, Nandu mencoba mengingatkan ibunya hari itu. Gehna pun tiba-tiba teringat hari ini adalah ulang tahun anaknya. Gehna meminta maaf kepada Nandu dan berjanji dia akan memasak semua hidangan favoritnya selama 2 hari. Nandu merasa tidak senang karena orang tuanya telah membawanya pergi jauh dari keluarga yang berada di Jaitsar. Nandu merasa kehilangan kebahagiaan dengan keluarganya di sana.
Di tempat lain, Jagdish telah memberitahu Gauri hari ulang tahun semua keluarganya. Gauri meminta Jagdish untuk mengingat siapa yang berulang tahun hari ini. Jagdish menebak bahwa hari ini adalah hari ulang tahun Nandu. Jagdish berpikir akan mengirimkan kartu ucapan untuk Nandu, tapi Gauri menyarankan untuk menelponnya saja, karena jika mengirim kartu membutuhkan waktu 2 hari untuk bisa sampai di Jaitsar. Di tempat lain, Gena memberitahu Pasan jika mereka telah melupakan ulang tahun Nandu. Gena juga meminta Pasan untuk mendaftar Nandu di sekolah Nagore, berharap dia akan mendapatkan teman baru dan bisa menyesuaikan diri. Telepon Pasan berdering lagi. Dia melihat itu dari Byron. Pasan merasa terganggu dengan Byron yang terus-menerus menelponnya. Pasan pun melihat pesan dari Byron jika dia ingin menelponnya dan mengucapkan selamat ulang tahun untuk Nandu. Di Jaitsar, telepon Anandi berbunyi. Dia melihat itu adalah Jagdish. Dalam teleponnya, Jagdish ingin mengucapkan selamat ulang tahun untuk Nandu. Anandi bingung harus berkata apa kepada Jagdish. Setelah berbicara dengan Nandu, Mahavir Singh merasa ada masalah besar telah terjadi di Jaitsar. Mahavir Singh menelpon Byron untuk merayakan ulang tahun Nandu, tapi tiba-tiba Gena datang memutuskan teleponnya. Mahavir Singh bertanya mengapa Gena memutuskan telepon. Gena pun memberi alasan tidak suka jika Byron, Sumitra, dan Anandi datang ke Nagore. Mahavir Singh merasa bingung dengan ucapan Gena. Sebelum bertanya, Gena sudah pergi ke dapur. Untuk mengetahui kisah selengkapnya, saksikan serial Balika Fadu setiap hari jam 14.30 waktu Indonesia Barat di ANTV. Dan bagi Anda yang baru bergabung menemukan channel ini, jangan lupa klik tombol subscribe, like, dan komen agar channel ini bisa memberikan informasi banyak di seputar serial Balika Fadu, tentunya hanya di ANTV. Terima kasih.